Selamat pagi jemaat sekalian, puji Tuhan. Semoga kita semua ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Ada yang tahu jemaat sekalian perkataan siapa ini? Saya yakin, 100% yakin. Kebanyakan kita akan memuji dan kagum dengan perkataan ini. Wah, hebat, luar biasa iman yang dimiliki oleh orang itu. Itulah pujian dan komentar yang akan kita ucapkan. Jemaat sekalian, kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab Injil, khususnya kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kedua perkataan tadi diucapkan oleh Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal, sebagai jawaban atau respon terhadap perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Demikian lengkapnya kita membaca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, menarik jemaat sekalian, apa yang menjadi reaksi dan sikap Tuhan Yesus terhadap kedua perkataan Petrus tadi. Sangat mengherankan karena reaksi dan sikap Tuhan Yesus Kristus sama sekali tidak menyatakan kekaguman dan pujiannya kepada Petrus. Tuhan Yesus tidak berkata, bagus Petrus, luar biasa imanmu, aku bangga terhadap engkau. Tidak jemaat sekalian, Yesus tidak mengucapkan perkataan itu kepada Petrus. Bahkan atas jawaban Petrus yang pertama, justru Tuhan Yesus mengingatkan akan penyangkalan yang akan dilakukan oleh Petrus. Nah, mengapa jemaat sekalian? Karena bukan sikap iman yang seperti itu yang Tuhan Yesus harapkan dari murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus melihat bahwa perkataan Petrus bukan sikap iman yang tepat terhadap apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Dalam situasi yang akan dihadapi, perkataan dan sikap iman Petrus memberikan kesan asal semangat. Hanya sekedar gagah-gagahan semata. Dari luar terlihat hebat luar biasa, tetapi di dalam sesungguhnya iman yang seperti itu tidak menolong. Malah membuat Petrus dan juga murid-murid yang lain justru menjadi lengah dan terlena. Dan itu terbukti jemaat sekalian, ketika Petrus betul-betul melakukan penyangkalannya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang Tuhan Yesus ingatkan kepadanya. Nah, jemaat sekalian, dari kasus Petrus kita belajar satu hal yang penting, bahwa iman itu bukan soal semangat semata, bukan soal gagah-gagahan, supaya kita kelihatan hebat dan dipuji oleh banyak orang. Tetapi iman jemaat sekalian adalah soal di mana kita menyadari dan mengakui dengan rendah hati akan keterbatasan yang kita miliki, dan mendorong kita
untuk bersandar penuh kepada kuasa dan kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Dan itulah jemaat sekalian yang dilakukan dan diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Amin. Tuhan memberkati.